Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Delita Sapira dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal event yang kami rancang sebagai event organizer, yaitu kegiatan FGD Sharing Session Pendampingan Intensif Ramadan Camp di Mandua, Blitar. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2026 bertempatan di Masjid Darul Ihsan Selumbung. Program Intensif Ramadan Camp atau IRC merupakan salah satu program unggulan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat, seperti membantu aktivitas masjid dan pembelajaran Al-Quran. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, yaitu belum tersedianya ruang refleksi yang terstruktur bagi siswa untuk mengolah pengalaman yang mereka peroleh di lapangan secara lebih mendalam. Akibatnya, pengalaman tersebut berpotensi belum memberikan makna yang optimal bagi perkembangan sikap dan pemahaman siswa. Nah, oleh karena itu, kegiatan FGD Sharing Session ini dirancang sebagai solusi untuk memfasilitasi proses refleksi tersebut agar pengalaman yang diperoleh itu dapat menjadi pembelajaran yang lebih bermakna lagi untuk para siswa-siswa yang mengikuti IRC tersebut. Nah, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, yaitu memfasilitasi siswa dalam merefleksikan pengalaman selama mengikuti IRC. Nah, sehingga mereka ini dapat memahami apa aja yang telah mereka lakukan dan apa aja yang mereka telah pelajari di lingkungan masyarakat. Dan kemudian yang kedua, itu mengidentifikasi berbagai tantangan dan pembelajaran yang diperoleh siswa selama berada di lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga itu menumbuhkan kesadaran sosial dan keagamaan siswa, agar mereka lebih peka terhadap peran mereka di masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu menghimpun rekomendasi sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan program IRC ke depannya gitu. Nah, sasaran dari kegiatan ini adalah 11 siswa MAN 2 Blitar yang mengikuti program IRC karena mereka ini merupakan pihak secara langsung yang mengalami kegiatan tersebut. Kegiatan ini berbentuk fokus group discussion atau FGD yang dipadukan dengan sharing session, sehingga peserta itu tidak hanya menerima materi saja, tetapi juga aktif untuk berdiskusi. Nah, metode yang digunakan adalah diskusi partisipatif, yang dimana siswa ini berperan sebagai subjek utama yang menyampaikan pengalaman, sedangkan kita sebagai mahasiswa ini bertindak sebagai fasilitator yang mengarahkan jalannya diskusi agar lebih terarah. Nah, adapun rangkaian kegiatan ini yaitu yang pertama itu pembukaan oleh ketua pelaksana dengan sambutan sebagai awal kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan ice breaking untuk menciptakan suasana lebih santai dan nyaman bagi peserta. Biasanya perkenalan satu-satu bagi 11 siswa MAN 2 Blitar tersebut. Dan kemudian penyampaian materi dalam sesi sharing sebagai pengantar diskusi. Dan yang selanjutnya dilakukan refleksi individu, yang dimana peserta ini menuliskan pengalaman atau pembelajaran yang mereka rasakan selama mereka mengikuti IRC tersebut. Nah, setelah itu dilaksanakanlah diskusi FGD ini secara resmi dan terbuka. Nah, sehingga peserta ini dapat saling bertukar pengalaman, kemudian dilakukan perumusan kesimpulan sebagai hasil dari diskusi tersebut. Nah, dari sisi manajemen pelaksanaan, kegiatan ini didukung oleh struktur panitia yang terdiri dari penanggung jawab, ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, divisi acara, humas, serta logistik dan konsumsi yang masing-masing itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Nah, sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan secara terorganisir dan profesional. Nah, selain itu, kegiatan ini dirancang secara efisien dengan total anggaran sebesar Rp168.000 sehingga tetap dapat dilaksanakan dengan sumber daya minimal maupun optimal. Nah, kegiatan ini memiliki beberapa keunggulan yang menjadi nilai tambah dibandingkan dengan kegiatan sejenisnya. Yang pertama, kegiatan ini berbasis pada kebutuhan nyata di lapangan. Nah, hal ini dikarenakan program ini tuh dirancang berdasarkan hasil dari pengamatan terhadap pelaksanaan IRC yang masih belum menyediakan ruang refleksi bagi siswa. Nah, dengan demikian, kegiatan ini hadir sebagai solusi yang relevan dan kontekstual terhadap permasalahan yang ada. Yang kedua, kegiatan ini bersifat partisipatif dengan menempatkan siswa sebagai pusat kegiatan. Nah, dalam hal ini, siswa ini tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi berperan aktif dalam menyampaikan pengalaman, pendapat, serta pembelajaran yang mereka peroleh. Nah, hal ini diharapkan dapat
meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki terhadap suatu kegiatan. Yang ketiga, kegiatan ini mengedepankan aspek reflektif dan edukatif. Artinya, kegiatan ini itu tidak hanya berfokus pada pelaksanaan aktivitas saja, tetapi juga pada proses pemaknaan pengalaman. Nah, melalui refleksi, siswa ini dapat memahami nilai-nilai yang diperoleh serta mengaitkannya dengan kehidupan sosial dan keagamaan mereka selanjutnya. Kemudian yang keempat itu kegiatan ini dirancang sebagai efisien namun tetap memberikan dampak yang optimal. Nah, dengan penggunaan sumber daya yang minimal baik dari segi waktu maupun anggaran, kegiatan ini tetap mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi peserta. Dan yang terakhir, kelima, ini kegiatan ini memiliki potensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Nah, di masa yang akan datang, hasil dari kegiatan itu seperti refleksi dan rekomendasi peserta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program IRCES ke depannya. Nah, sebagai penutup, kami berharap kegiatan FGD atau sharing session ini dapat memberikan kontribusi positif dalam membantu siswa untuk memahami dan memaknai pengalaman mereka selama mengikuti program IRC secara lebih mendalam. Nah, selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas program IRC ke depannya agar lebih terarah dan berkelanjutan. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.